Kejutan besar melanda skuad bulu tangkis Indonesia di Thailand Open 2026 karena Ginting harus kualifikasi dan Alwi Farhan mendadak mundur. Halo Kejutan besar melanda skuad bulu tangkis Indonesia di Thailand Open 2026 karena Ginting harus kualifikasi dan Alwi Farhan mendadak mundur. Halo pecinta bulu tangkis tanah air, kembali lagi di saluran kesayangan kita yang akan membedah tuntas segala drama di dunia tepok bulu. Kali ini kabar datang dari Bangkok, di mana skuad Indonesia resmi mengumumkan 18 wakil mereka untuk bertarung. Namun ada yang sangat mengejutkan, terutama saat kita melihat nama Anthony Sinisuka Ginting yang terselip di daftar babak kualifikasi. Padahal dia adalah pemain peringkat atas dunia. Wah, benar sekali. Saya sendiri sampai melongo melihatnya. Ini benar-benar tidak masuk akal untuk pemain sekelas Ginting harus merangkak dari kualifikasi. Apakah ini strategi tim pelatih untuk memberikan jam terbang lebih di lapangan? Kita akan bahas itu lebih dalam nanti. Tapi jangan lupakan juga kabar menyedihkan mengenai Alwi Farhan yang tiba-tiba mundur dari turnamen ini, padahal namanya sudah masuk daftar entry awal pemain yang akan berangkat ke Bangkok. Sangat disayangkan kehilangan Alwi Farhan di saat kita menantikan aksinya. Namun ada kejutan lain, yaitu bersatunya kembali duet Leo Rolicarnando dan Daniel Martin. Reuni The Babies ini pasti membuat para fans kegirangan, karena chemistry mereka memang sangat ikonik di sektor ganda putra. Selain itu, ada debut yang sangat dinanti, yaitu Bagas Maulana dengan pasangan barunya Muhammad Putra Erwiansyah. Ini adalah eksperimen yang sangat berani dari tim pelatih ganda putra Indonesia di Thailand Open 2026 ini. Komposisi skuad merah putih kali ini sangat berwarna dengan total 18 wakil. Rinciannya adalah 4 tunggal putra, 2 tunggal putri, 4 ganda putra, 2 ganda putri, dan 6 ganda campuran. Sektor ganda campuran menjadi yang paling masif dengan mengirimkan 6 pasangan sekaligus. Sepertinya Indonesia memang sedang mengincar gelar juara dari sektor ini dengan mengirim banyak peluru. Persaingan di Bangkok dipastikan akan sengit sejak hari pertama dimulai, terutama dengan drama kualifikasi yang dijalani Ginting. Berbicara soal Ginting, secara teknis dia memang jauh di atas rata-rata pemain kualifikasi lainnya. Namun masalah utamanya adalah faktor kelelahan fisik. Jika Ginting bermain 2 kali dalam 1 hari di kualifikasi, lalu lanjut ke babak utama besoknya, itu akan sangat menguras stamina. Ini bisa menjadi celah bagi lawan di babak utama untuk menumbangkan Ginting yang mungkin sudah kehabisan bensin duluan sebelum mencapai babak krusial. Semoga tim medis sudah menyiapkan program pemulihan yang cepat untuk sang atlet. Betul sekali, stamina akan menjadi kunci utama. Sementara itu untuk Alwi Farhan hingga saat ini belum ada alasan resmi mengapa dia mendadak mundur. Apakah karena cedera saat latihan atau ada masalah administrasi tertentu masih menjadi misteri bagi publik. Kehilangan Alwi tentu menambah beban bagi sektor tunggal putra lainnya untuk tetap bisa bersaing di level tertinggi. Namun kita tetap optimis dengan sisa pemain yang ada, karena mereka semua memiliki potensi besar untuk memberikan kejutan di hadapan publik Thailand yang sangat fanatik. Untungnya kita punya kembalinya Leo dan Daniel yang diharapkan bisa menjadi pendulang gelar. Gaya permainan cepat dan smash keras dari Daniel Martin yang didukung kecerdikan Leo Rolicarnando di depan net adalah senjata mematukan. Reuni ini seolah menjawab kerinduan publik akan pasangan yang memiliki daya dobrak luar biasa tersebut. Di sisi lain, kita juga melihat bagaimana Bagas Maulana membimbing juniornya, Muhammad Putra Erwiansyah. Bagas yang sudah berpengalaman menjuarai turnamen besar diharapkan bisa menularkan mental juaranya kepada putra di ajang debut mereka. Putra Erwiansyah adalah pemain muda berbakat. Semoga dia cepat beradaptasi dengan gaya main seniornya. Jika mereka langsung menunjukkan performa gemilang, maka stok ganda putra Indonesia akan semakin menakutkan bagi lawan. Kita juga tidak boleh melupakan sektor ganda campuran yang mengirimkan 6 wakil sekaligus. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia ingin mendominasi sektor ini kembali. Dengan 6 pasangan, peluang untuk mengirim 1 wakil ke podium tertinggi Thailand Open menjadi sangat besar. Ya, peluang kita sangat terbuka lebar di semua sektor meskipun ada hambatan. Tunggal putri dengan 2 wakilnya juga diharapkan memberikan perlawanan maksimal. Gregoria dan rekan-rekannya harus menjaga fokus di tengah tekanan penonton tuan rumah yang riuh. Thailand Open selalu menjadi turnamen menantang karena atmosfer stadion yang berisik. Namun sejarah mencatat bahwa pemain Indonesia seringkali tampil gemilang saat mendapatkan tekanan besar. Mari kita doakan agar seluruh 18 wakil kita bisa tampil dalam kondisi puncak. Dukungan doa dari kita semua sangat penting bagi mental bertanding mereka. Thailand Open 2026 akan menjadi saksi perjuangan keras demi mengharumkan nama bangsa. Jangan sampai melewatkan aksi-aksi hebat mereka sejak hari pertama kualifikasi hingga babak final. Kita semua berharap lagu Indonesia Raya bisa berkumandang di podium tertinggi. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam kami tentang skuad Indonesia kali ini. Tetap dukung bulu tangkis tanah air dan pantau terus hasil pertandingan mereka melalui kanal kesayangan ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dan jangan lupa terus berikan semangat positif bagi atlet kita. Dukungan kalian adalah energi tambahan bagi mereka saat berjuang di arena.
Thailand Open 2026. Saatnya Indonesia kembali berjaya. Salam olahraga untuk seluruh rakyat Indonesia yang setia mendukung perjuangan pahlawan olahraga kita. Jadwal padat menanti. Mampukah bintang bulu tangkis Indonesia menaklukkan tur Asia yang melelahkan demi pertaruhan harga diri di Indonesia Open 2026? Jadwal padat menanti. Mampukah bintang bulu tangkis Indonesia menaklukkan tur Asia yang melelahkan demi pertaruhan harga diri di Indonesia Open 2026? Baru saja kita menyaksikan Thomas Uber Cup 2026 di Denmark. Namun tidak ada waktu istirahat bagi para atlet elit kita. Benar sekali. Sepertinya raket mereka belum sempat dingin, tapi perburuan poin BWF World Tour sudah berlanjut ke benua Asia. Ini akan menjadi estafet kompetisi menguras fisik, dimulai dari Thailand, mampir ke Jakarta, hingga berakhir di Australia. Strategi pilih-pilih turnamen kini menjadi siasat ampuh. Mulai pekan depan ada Thailand Open 2026 level Super 500 di Patumuan tanggal 12 hingga 17 Mei. Tapi bintang utama Indonesia memilih memarkir raket sejenak guna pemulihan fisik maksimal. Namun, ada peluang emas bagi talenta muda seperti Zaki Ubaidillah untuk unjuk gigi. Tapi jangan salah, sektor ganda putra tetap memanaskan persaingan di Thailand lewat aksi Sabar Karyaman dan Reza Pahlavi, serta kembalinya Leo Rolikarnando dan Daniel Martin yang sudah haus gelar juara. Setelah dari Thailand, kita langsung menuju Malaysia Masters 2026 tanggal 19 hingga 24 Mei. Di level Super 500 ini, kita akan melihat momen kembalinya Jonathan Christie ke lapangan. Pastinya penggemar sudah merindukan smash keras dari Jojo. Jonathan Christie kembali, itu berita besar. Nama-nama seperti Leo dan Daniel serta Sabar dan Reza tetap dipertahankan untuk menjaga ritme. Tapi pasangan Fajar Alfian dan Sohibul Fikri masih menunda aksi mereka. Sepertinya mereka menyimpan tenaga untuk kejutan besar di Singapura nanti. Karena Singapura Open 2026 level Super 750 akan menjadi magnet pemain 10 besar dunia tanggal 26 hingga 31 Mei. Ini momen kembalinya kekuatan penuh skuad merah putih di mana Fajar dan Fikri dipastikan kembali beraksi. Tidak hanya mereka, sektor putri pun mulai diperkuat Putri Kusuma Wardani, serta pasangan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Masa istirahat sebelumnya pasti menjadi modal berharga memanen poin di Singapura sebelum masuk ke turnamen puncak yang sangat kita nantikan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Indonesia Open 2026 bukan sekedar turnamen biasa, ini level Super 1000. Istora Senayan akan bergetar menjadi medan pertempuran alot bagi siapapun yang berani melangkah ke sana pada tanggal 2 hingga 7 Juni nanti. Ini bukan cuma soal poin BWF, tapi pertaruhan harga diri di rumah sendiri. Seluruh penghuni peringkat 1 dunia dipastikan hadir di Jakarta. Kita akan melihat Raja Tunggal Putra Shiyuki dan Ratu Bulu Tangkis An Se-yong beraksi di depan publik kita yang fanatik. Belum lagi dominasi ganda putra Seo Sung-jae dan Kim Won-ho, serta ganda putri Liu Sengshu dan Tan Ning yang sedang performa terbaik. Ujian bagi pasukan merah putih dipastikan sangat berat. Kita tentu tidak ingin mengulang memori pahit di Indonesia Masters awal tahun lalu. Di mana saat itu gelar penyelamat hanya datang dari Alwi Farhan. Indonesia Open kali ini menjadi ajang pembuktian. Apakah skuad utama kita mampu memecah kebuntuan di level tertinggi atau justru kembali gigit jari? Tekanannya pasti luar biasa besar bagi para pahlawan kita. Dan jangan lupa, setelah keringat di Istora mengering, rangkaian tur Asia ditutup di negeri Kangguru melalui Australia Open 2026 tanggal 9 hingga 14 Juni. Turnamen Super 500 ini biasanya menjadi ajang sisa energi bagi para pemain mencuri poin tambahan. Betul, Awi Farhan dan pasangan Fajar serta Fikri dijadwalkan menutup tur panjang di Australia sebelum kembali ke pusat pelatihan. Strategi pilih-pilih turnamen dari PBSI diharapkan menjadi kunci agar para pemain tetap kondisi prima dan terhindar dari cedera yang merugikan. Kita berharap para pahlawan kita tidak sekedar berpartisipasi, tapi mampu membawa pulang gelar juara membanggakan bagi bangsa Indonesia. Jadwal padat memang menakutkan, tapi mental juara sejati akan terlihat di saat tersulit.
Mari kita berikan dukungan penuh untuk tim Indonesia. Jangan sampai lewatkan pertandingan seru di Tour Asia ini, karena kejutan bisa terjadi kapan saja. Indonesia Open 2026 akan menjadi saksi sejarah baru. Apakah Jonathan Christie kembali berjaya, atau mampukah Fajar dan Fikri menunjukkan taringnya di Istora? Semua jawabannya akan terungkap dalam rangkaian turnamen mendebarkan ini. Tetap pantau terus perkembangannya dan pastikan kalian siap berteriak mendukung Indonesia di setiap laga. Perjuangan ini masih panjang, dan setiap poin sangat berarti untuk peringkat dunia mereka ke depannya. Mari kita kawal terus hingga podium tertinggi menjadi milik Merah Putih di Indonesia Open 2026 nanti. Semoga saja persiapan fisik dan mental membuahkan hasil maksimal. Sampai jumpa di lapangan bulu tangkis dan mari kita saksikan keajaiban putra-putri terbaik bangsa. Luar biasa semangatnya. Semoga para atlet kita diberikan kekuatan ekstra menghadapi jadwal super padat ini. Mari kita doakan agar lagu Indonesia Raya berkumandang berkali-kali di tanah Asia hingga Australia. Sampai jumpa di ulasan berikutnya dan terus dukung bulu tangkis Indonesia. Mari kita raih kejayaan.